Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas segenap karunia yang Dia limpahkan kepada kita semuanya. Kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dengan taufiknya sampai akhir hayat kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk meniti jalan-jalan yang memudahkan kita menuju surganya dan menjauhkan kita dari segala jalan yang mengantarkan orang yang melakukannya ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita yang kita sekarang ada pada hadis ke-37 tentang golongan orang-orang yang dibolehkan untuk meminta-minta. Ya, as-sulathiyatul sabi'atu salasun salasatun tubahu lahumul masalah. 3 golongan orang yang dibolehkan bagi mereka untuk meminta-minta. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala an Qabisah ibni Mukhariq al-Hilali. Dari Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, tahammaltu hamalatan, aku dulu pernah menanggung beban hutang. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Aku pun kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada beliau fiha, tentang tanggungan hutangku. Jadi tanggungan hutang maksudnya bukan dia yang berhutang ya, tapi dia menanggung hutangnya orang lain. Ya, jadi ada 2 orang yang berselisih, kemudian dia tanggung hutangnya. Ya. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqim hatta ta'tiyana as-sadaqatu. Diamlah kamu, ya wahai Qabisah, diamlah kamu. Terjemahnya itu ada yang kurang itu ya. Itu ada yang kurang ya. Baik. Ya, perhatikan itu ada yang kurang terjemahnya. Ini memang repot ya kalau nulis buku diterjemah sendiri, diedit sendiri, di layout sendiri, dicetak sendiri gitu ya. Jadi ada aja yang kurang ya. Baik. Aqim hatta ta'tiyana sadaqatu. Diamlah kamu hingga datang kepada kita sedekah. Di buku sudah ada Bu terjemahan gitu Bu? Yang cetakan baru ada. Aqim hatta ta'tiyana sadaqatu, diamlah kamu hingga datang kepada kita sedekah. Ada terjemahan begitu? Tidak ada. Baik, ya, silakan disisipkan ya. Aqim hatta ta'tiyana sadaqatu. Diamlah kamu ya hingga datang kepada kita sedekah. Fana muralaka biha, lalu kami perintahkan untukmu biha, dengan sedekah tersebut. Qala, kemudian dia berkata, ya ini perawi. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini yang langsung loncat ke situ ya. Ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata, sesungguhnya
meminta itu la tahillu, tidak halal, illa li ahadi thalathatin, kecuali bagi satu di antara 3 golongan orang. Jadi wahai khabithah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali bagi satu di antara 3 golongan orang. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang lelaki yang tahammala hamalatan, seseorang yang dia menanggung beban hutang, ya, beban hutang atau harta dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Ini maksudnya tahammala hamalatan, dia nanggung hutang. Jadi ada 2 orang, A sama B misalkan, bertengkar. A mengatakan kamu belum bayar hutang, B mengatakan aku sudah bayar hutang. Tidak ketemu, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Lalu kemudian C datang menengahi di antara mereka, sudah, aku yang menanggung hutangnya, begitu. Jadi dia menanggung hutang dalam rangka mendamaikan 2 orang sedang berselisih, ya. Jadi tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu, maka halal baginya untuk meminta hatta yusibaha thumma yumsiku, hingga dia mendapatkan harta yang bisa dia bayarkan untuk tanggungannya, kemudian dia menahan diri dari meminta-minta. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, warajulun asabathu jaihatun ihtajat malahu, dan seorang laki-laki yang dia tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya. Ya, jadi harta bendanya hancur, binasa, rusak, hilang sudah. Ya, fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aishin, maka halal boleh baginya untuk meminta hingga dia mendapatkan harta yang bisa mencukupi hidupnya. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, warajulun asabatu faqatun, dan seseorang yang dia tertimpa satu kemelaratan setelah sebelumnya kaya. Jadi jatuh miskin, sebelumnya kaya dia jatuh miskin. Hatta yaquma salasatun min dzawil hijjah, hingga ada 3 orang berakal dari kaumnya itu berkata, min qaumi laqad asabat fulanan faqatun, sungguh kemelaratan yaitu telah menimpa si fulan, ya, kemelaratan telah menimpa si fulan. Lalu kata Nabi, fahallat lahul mas'alatu, maka halal baginya untuk meminta-minta hatta yusiba qiwaman min aishin, hingga kemudian dia bisa mendapatkan harta yang bisa mencukupi kehidupannya. Fama siwahunna minal mas'alati, maka selain daripada mereka 3 golongan orang ini, minal mas'alati, dari minta-minta, ya qabisah wa qabisah, maka itu adalah suhtan, perkara yang haram, yaquluha sahibuha suhtan, yang pelakunya memakannya sebagai sesuatu yang diharamkan. Rawahu Muslim, hadis dikeluarkan diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tentang hadis ini muallif menjelaskan, ya. Jadi bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annal mas'alata, bahwasanya meminta-minta itu la tahillu, tidak halal illa li ahadi thalathatin, kecuali bagi satu di antara 3 golongan orang. Ya, jadi minta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu di antara 3 golongan orang. Al-awwalu, yang pertama, atau al-awwali yang pertama adalah rajulin tahammala hamalatan, seseorang yang dia menanggung tanggungan hutang, menanggung beban hutang, ya, atau hutang dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Fahallat lahul mas'alatu, maka halal baginya minta-minta hatta yusiba thumma yumsik, hingga dia, ya, mendapatkan harta yang bisa dia bayarkan untuk tanggungannya, kemudian dia menahan diri dari meminta-minta. Yakni maksudnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, rajulun yuridu an yusliha baina ta'ifataini, yakni seseorang dia ingin untuk mendamaikan di antara 2 kelompok atau di antara 2 pihak, ya, yang sedang berselisih, ya.
Mendamaikan di antara dua pihak yang sedang berselisih. Tadi sudah kita sebutkan contohnya A sama B. Ya, A menyatakan kamu belum bayar utang, B menyatakan sudah bayar utang, karena nggak ketemu begitu ya. Akhirnya C berdiri di antara keduanya, aku yang menanggung utangnya. Selesai sudah, urusannya berpindah kepada si C, sehingga A sama B tidak berselisih begitu ya. Wa hadza sulhu yaqtadi badla malin. Maka perdamaian ini itu ya membutuhkan pengorbanan harta. Kama law i'taddat ta'ifatun ala ukhtiya fa ahlakat zar'aha au anfaqat masyiyataha begitu. Wa hatta tujad li sulhi sabilan labudda min tahammuli hadhil khasarati. Kata Ma'alif di sini, sebagaimana seandainya ada satu kelompok yang dia melampaui batas terhadap saudaranya, i'taddat ta'ifatun ala ukhtiya. Ya. Kemudian fa ahlakat zar'aha, lalu dia binasakan tanamannya, ya, au anfaqat masyiyataha, ya, atau hewan ternaknya, ya, wa hatta nujad li sulhi sabilan, dan agar kita bisa menemukan jalan bagi perdamaian itu, labudda min tahammuli hadhil khasarah, maka harus untuk menanggung segala kerugian ini. Jadi terjadi perselisihan di antara mereka sampai kemudian tanaman terusak, ya, dirusak, sampai kemudian hewan ternak jadi korban dan sebagainya. Lalu mereka berselisih dan seterusnya, nggak ketemu jalan kecuali ada yang menanggung kerugian tersebut. Lalu ada seseorang yang dia menanggung segala kerugian tersebut. Ya sudah, nggak usah tukaran, aku yang nanggung, aku yang ganti semuanya. Semacam itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, contoh misalkan terjadi perselisihan di antara dua bersaudara misalkan, ya, dua orang di antara kaum muslimin, ya, terjadi serempetan mobil misalkan begitu, dua-duanya merasa aku nggak sengaja, dia satunya juga aku nggak sengaja, tapi ini sudah berat, ini rusak, punya aku juga rusak, ayo siapa yang nanggung misalkan begitu, ya. Karena nggak ada yang mau ngalah, kamu harus ganti, yang tujuh kamu juga harus ganti, kan masih belum ngalah. Akhirnya satu orang berdiri di antara dua, aku yang ganti kerusakan mobil kalian berdua, wis, aku sing ganti, selesai urusan, semacam itu. Nah ini dia damaikan di antara dua bersaudara tersebut, ya, maka ya sekalipun padahal dia nggak punya uang, wis duit tak wis gampang gitu ya, misalkan semacam itu, ya, maka orang yang menanggung tanggungan semacam itu, ya, maka dia boleh untuk meminta. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya, karena dia ingin mendamaikan perselisihan di antara dua bersaudara yang saling berselisih. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kalau di masyarakat kita kan seringkali terjadi perkelahian, tukaran gara-gara dari itu, ya, kecelakaan ringan, ya, nggak ada yang mau ngalah gitu, ya. Kalau dulu kita pernah punya pengalaman di Mekah itu, ketika ada orang nabrak gitu, ya, mobil sama mobil tubrukan, sopirnya marah keluar, lalu sopir satunya yang nobrak keluar juga, dicium keningnya, selesai, ya. Hanya dicium keningnya saja sudah selesai urusan, ya. Kemudian masing-masing masuk mobilnya lalu pergi sudah, nggak ada kelanjutan seperti itu. Kalau di masyarakat kita, masya Allah, ya, ya, ditunggu dienteni sampai dibayar atau seperti apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Kemudian kata mu'allif, fa yaqumu ahadun minan nas, lalu berdiri salah satu di antara manusia, wa yatakaffala bihadil khasarah, lalu dia menanggung segala kerugian ini. Sawaun istadana au ta'ahada bidafiya, sama saja dia berhutang atau memberikan janji untuk membayarkannya. Wa ilam yastadin, sekalipun dia tidak berhutang, ya. Jadi mungkin dia berhutang, ya, atau dia janji, wis bulan depan aku yang nanggung, aku yang bayar, misalkan semacam itu. Atau aku yang menanggungnya, itu jadi hutangku semuanya, nanti aku yang bayar, aku yang nanggung misalkan. Maka fal hammalatu al kafalata waznan wa ma'nan, ya. Maka
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, hamalah ya adalah kifalah ya, baik timbangannya, wazannya dan maknanya. Kata mu'allif di sini al-hamalah maknanya adalah kafalah, waznan wa maknan. Fa hadza yu'an wa yu'ta, maka orang yang menanggung tanggungan seperti ini dibantu dan dia diberi. Orang seperti itu tatkala dia berkorban ya, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, lalu dia berdiri di antara keduanya dalam rangka untuk mendamaikan urusan di antara mereka, maka orang seperti ini dibantu, diberikan bantuan, wa yu'ta, dan dia diberi gitu ya, tahqiqan lisulhi bainal muslimin, sebagai bentuk perealisasian perdamaian di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena as-sulhu khair, perdamaian itu baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwasanya di antara amal yang besar pahalanya, bahkan bisa mengungguli sholat, bisa mengungguli puasa, ya, bisa mengungguli qiyam, itu apa? As-sulhu, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Jadi mendamaikan di antara dua orang berselisih itu pahalanya sangat besar, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, bahkan mengalahkan derajatnya sholat, mengalahkan derajatnya puasa. Ya, dengan mendamaikan di antara dua orang yang sedang berselisih. Makanya orang ini diberikan keutamaan, sehingga minta-minta yang sebelumnya itu haram untuk dia jadinya halal, boleh dia minta-minta. Tapi minta-mintanya itu bukan minta-minta di setiap pintu diketok, aku diutangi bayar, aku kan nggak ngutangi bayar nong, bukan begitu. Itu maksudnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dia boleh meminta misalkan datang kepada tokoh masyarakat, datang kepada orang kaya, misalkan semacam itu ya, datang kepada orang yang dipandang. Dalam hal ini kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman khalifah mereka datang ke pintu khalifah, meminta bantuan kepada khalifah, pemimpin. Itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa hadza yadullu ala ahamiyati sulhi bainal muslimin. Maka ini menunjukkan akan pentingnya perdamaian di antara kaum muslimin. Fayam bagi likulli man sami'a bi khusumatihi bainatnaini, maka selayaknya bagi setiap orang yang mendengar perselisihan, perseteruan di antara dua orang, an yusliha bainahuma, untuk mendamaikan di antara keduanya. Ini adalah termasuk di antara bentuk tanggung jawab sosial di antara kita. Kalau ada kita punya tetangga misalkan yang berselisih yaitu karanai, maka kita punya tanggung jawab sosial untuk mendamaikan di antara mereka. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ada tanggung jawab sosial. Bahkan di dalam mendamaikan urusan perdamaian itu sampai dibolehkan untuk berbohong dalam rangka untuk mendamaikan, termasuk dalam rangka mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin, sampai boleh berbohong, sampai boleh meminta, gitu ya, meminta-minta. Yang penting mereka itu bisa berdamai begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. A sama B cekcok, ya, saling membenci, ya, tidak suka satu dengan yang lainnya. Lalu kita pengen untuk mendamaikan di antara keduanya, kita datang kepada A, kita bercerita bahwasanya B memuji-mujinya padahal enggak. Kita datang kepada B, bahwasanya A memuji-mujinya padahal enggak. Nah, ini boleh, halal dalam Islam. Itu ya. Misalkan semacam itu. Ya, kenapa? Karena agar keduanya itu berdamai. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jadi li'anal khusumata taqa'u bainana, karena perselisihan itu kadang terjadi di antara kita, maka perlu adanya orang yang mendamaikan. Ya, kadang dua orang yang sedang berselisih, mereka tidak bisa berdamai, tidak bisa saling memaafkan, kecuali ada orang ketiga yang menjadi perantara, wasilah di antara mereka, baru kemudian bisa diselesaikan urusannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna syaitana, sesungguhnya setan itu qad aisa, setan telah putus asaan ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu putus asa, ya, dari orang-orang yang ahli sholat menyembah dia di Jazirah Arab. Walakin akan tapi setan tidak pernah putus asa dalam hal apa? Fit tahrishi bainahum. Ya, tidak pernah putus asa untuk apa? Membuat provokasi, membuat kok terjemahannya provokasinya.
Oh itu Bu sanes ibu nih. Cara bacanya provokasi. Jadi membuat provokasi di antara mereka, gitu ya. Betul di ibu provokasi. Oh, provokasi Bu ya. Jadi provokasi di antara mereka agar mereka bertikai dan bermusuhan. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi setan tidak pernah putus asa dalam rangka untuk memprovokasi kaum muslimin, orang-orang beriman. Gimana caranya agar mereka itu berselisih? Gimana caranya agar mereka itu bertikai? Ya, karena ini memang kerjaan setan. Apa saja dibuat bertikai begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di zaman kita permasalahan dunia dibuat bertikai, urusan niaga dibuat bertikai, saingan dibuat bertikai. Ya bahkan dalam urusan agama pun demikian dibuat bertikai. Beda pendapat, ya, akhirnya kemudian perpecahan gitu ya, saling menyesatkan dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Walidha, karena itulah yang bagi selayaknya al-ihtimamu bi islahi dzatil bain, memberikan perhatian besar untuk menamaikan perselisihan di antara orang yang sedang berselisih. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang merintah untuk sedekah, au ma'rufin, atau merintah kepada yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan perselisihan di antara manusia. Ini disebut sebagai sebuah kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan yang demikian ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka dia mencari ridhonya Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka nanti kami akan berikan kepada dia pahala yang besar. Jadi ini golongan yang pertama yang dibolehkan untuk meminta-minta, yaitu menanggung tanggungan ya orang lain ya dalam rangka untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Kemudian atsani yang kedua, yaitu rajulun asabathu jaihatun, seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya. Ijtahat malah fahallat lahul masalah, maka menjadi halal baginya meminta-minta, hatta yusiba qiwaman, hingga dia mendapatkan harta ya, qiwaman min aishin, yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia tertimpa kemelaratan ya, kamalau suri kamalu, sebagaimana seandainya hartanya dicuri, au ihtaraqa, atau terbakar, dicuri habis. Ya, contoh misalkan seorang dalam perjalanan, ya seseorang dalam perjalanan safar jauh, misalkan semacam itu ya, lalu tasnya dicopet sama orang, sudah dia nggak punya apa-apa, dokumen nggak punya, uang nggak punya, sudah, yang gitu ya, semua nggak punya apa-apa sudah. Apa yang dia miliki cuman apa yang dia pakai saat itu. Nah, ini kira-kira jadi melarat gak saat itu, Bu? Iya sudah, tidak punya apa-apa, jauh dari rumah dan seterusnya. Ya, maka orang seperti ini halal bagi dia untuk meminta bantuan, maksudnya. Halal bagi dia untuk minta bantuan. Tapi ingat, bukan dengan cara mengemis, begitu ya. Bukan dengan cara mengemis. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, bukan dengan cara meminta kepada setiap orang ya, tetapi kepada orang tertentu, orang khusus tertentu. Ya, misalkan ya, dia sebagai seorang muslim, tatkala seperti itu bisa dia ke kantor polisi, misalkan gitu ya, melaporkan apa yang dia dialami, lalu dia meminta bantuan di sana. Halal, boleh bagi dia. Atau dia datang kepada saudaranya misalkan di masjid, lalu dia menyampaikan kepada takmir masjid atau kepada imam masjid, ya dia punya masalah seperti ini. Tapi sekarang hal itu jadi modus malahan sekarang ya. Jadi ono sing jujur, ono sing gak jujur. Akhirnya sing gak jujur katut-katut dikira
dikira gak jujur. Seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Seandainya itu jujur benar-benar itu kejadian ada pada dirinya maka halal begitu ya. Dan seorang muslim ya dia boleh memberikan bantuan. Tatkala dia adalah takmir masjid, tatkala dia adalah imam masjid misalkan, maka dia kumpulkan jamaahnya kemudian memberikan bantuan kepada dia untuk pulang sampai ke rumahnya. Halal seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Namun sayang ada oknum-oknum tertentu yang menjadikannya sebagai modus operandi untuk menipu ya kaum muslimin. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Kemudian kata mu'alif di sini ya, jadi kamalau suriqa malu au ikhtaraqa au akhadahu lissun falam yatruk lahu syai'an, diambil pencuri, perampok, tidak ditinggalkan untuknya sesuatu pun. Au ja'a sailun fa aghraqa mata'ahu, atau datang banjir ya menenggelamkan harta bendanya, sudah hilang. Banjir bandang, rumahnya hancur. Ya, harta bendanya semua dalam rumah kinyut, wis tak punya apa-apa. Au jaa burdun fa afsada zara'ahu wa thimarahu, atau datang musim dingin yang merusak tanaman dan buah-buahannya sehingga gagal panen, gagal total, tak punya apa-apa. Ya, fa hadza tubahu lahul mas'alatu, maka ini boleh baginya untuk meminta-minta hatta yusiba qiwaman min 'aishin, hingga mendapatkan harta yang bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, wal qiwamu ma yaqumu bihajati wa yastaghni bihi, itu namanya qiwam. Ya, harta perkara yang dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa cukup dengannya. Sampai dia merasa cukup, tidak perlu untuk meminta-minta kembali. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Al-thalis, yang ketiga yang dibolehkan mubah bagi dia untuk minta-minta adalah rajulun kana ghaniyan faftaqar. Seseorang yang dulunya kaya kemudian jatuh miskin, jatuh melarat. Gitu ya. Ini beda sekali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Orang yang dari awal melarat itu beda dengan orang yang jatuh melarat. Gitu ya. Kalau memang dari awal miskin wis biasa saja, wis kebian miskin, wis gak ngefek gitu ya. Dia sudah terbiasa bisa melampaui hidupnya dalam kemiskinan dan kemelaratan. Tapi kalau orang itu jatuh miskin, jatuh melarat, yang sebelumnya dia cukup berkecukupan, bahkan mungkin kaya, kemudian jatuh miskin, jatuh melarat, wah ini gitu ya, efeknya luar biasa dalam kehidupannya. Beban psikologinya nama jenenge berat ya, berat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, beda dengan yang tadi itu, sejak kecil sudah dia hidup dalam kemiskinan, ya wis biasa saja wis. Gitu ya, makan apa adanya, seadanya, kadang makan, kadang enggak makan, wis biasa. Ya, dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum, ya, dia bisa tidur langsung ngorok begitu kemana-mana. Ya. Tapi kalau orang yang jatuh miskin ini susah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya. Jadi ai biduni sababin zahirin. Ya, jadi tanpa sebab yang nyata, ya. Wa biduni jaihatin ma'lumatin, tanpa musibah yang diketahui, ya. Maka fa'adalahu an yas'ala, maka orang seperti ini boleh baginya untuk meminta. Lakin la yuta, akan tapi dia tidak boleh diberi hatta yashhada salasatun min ahli al-uqul, hingga bersaksi 3 orang dari orang-orang yang berakal min qaumi, dari kaumnya, bi annahu asabatu faqah, bahwasanya dia telah terkena kemelaratan, kefakiran. Fayuta hatta yusiba qiwaman min aishin, maka dia pun diberi hingga dia bisa mendapatkan harta yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Kita perhatikan tadi itu semuanya adalah berkisar tentang tanggung jawab sosial. Ya, masyarakat, hubungan sosial di tengah masyarakat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Yang mengarahkan kepada kita untuk berempati dan bersimpati dengan saudara-saudara muslim yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bahwasanya kita ini tidak hidup sendirian. Bahwasanya kita ini punya tanggungan dari harta kita untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bukan untuk kita makan sendiri begitu ya. Ya, kita ada tanggung jawab sosial untuk membantu 3 golongan orang ini.
Yang pertama yang menanggung beban orang lain, ya, sehingga kita memberikan bantuan kepada dia. Yang kedua, orang yang kehilangan hartanya, ya, kena musibah, hartanya habis, tidak punya apa-apa. Ya, maka kita punya tanggung jawab sosial untuk memberikan bantuan kepada mereka. Sebenarnya tanpa mereka untuk meminta-minta, gitu ya. Kita memberikan bantuan kepada mereka. Dan ketika orang jatuh miskin itu kasihan sekali. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka diberikan bantuan kepada mereka agar mereka bisa mencukupi kehidupannya dan tidak meminta-minta. Dan meminta-mintanya mereka itu adalah lil hajah, karena kebutuhan. Ya, bukan karena apa? Jadi pekerjaan. Dan ini beda lagi kalau jadi pekerjaan. Ini dibahas oleh mu'alif berikutnya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jadi karena memang hajah, kebutuhan, bukan karena apa? Pekerjaan. Kata mu'alif, wa inna ma syurita al-hijah, disyaratkan al-hijah, yakni wa wal aql, orang yang berakal yang menjadi saksi. Ya, jadi 3 orang saksi bahwasanya dia terkena kemelaratan setelah sebelumnya kaya. Ya, maka faqad qalat al-Hanafiyah itu telah berkata, mana tadi? Yani tambihan ala annahu yushtaratu fi syahid, yani at-tayaqqul, ya. Yaitu bahwasanya disyaratkan berakal adalah sebagai sebuah perhatian bahwa orang yang bersaksi itu disyaratkan terjaga, berakal, terjaga. Jadi dia benar-benar mengetahui apa yang dia katakan, dia benar-benar memahami apa yang dia saksikan. Bahwasanya orang tersebut memang sebelumnya kaya kemudian jadi miskin, melarat karena sebab tertentu, ya. Kemudian wa amma istiratu tsalatsa, adapun pensyaratan 3 orang, faqad qalat al-Hanafiyatu, maka sungguh telah berkata mazhab Hanafi, huwa syartun fi bayyinatil i'sar. Maka ia adalah sebuah syarat dalam bukti kesulitan. Fala yuqbalu illa min thalathah, maka tidak diterima kecuali dari 3 orang. Li dhahiri hadzal hadis, ya, berdasarkan dhahirnya hadis ini. Jadi ada 3 orang yang bersaksi dia dulu kaya, sekarang jadi jatuh miskin karena satu sebab, karena bangkrut, karena mungkin ditipu oleh orang. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, kita juga punya teman, masya Allah, ya, kasihan sekali dia ditipu sama orang, harta benda dia memodali temannya untuk usaha, dimodali untuk dia usaha. Ternyata apa? Hartanya semuanya dibawa lari, gitu ya, hartanya dibawa lari, modalnya dibawa lari, semuanya dibawa lari, begitu ya. Bahkan bukan lebih dari itu, dia justru masuk penjara. Sekarang ada di penjara, subhanallah, kasihan sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Seperti ini, orang seperti ini patut untuk diberikan bantuan. Tatkala dia di penjara kan membutuhkan bantuan untuk siapa? Keluarganya dan lain sebagainya yang di luar penjara. Seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi dia jatuh miskin, ya, gara-gara ditipu orang, dia dibawa lari hartanya dan seterusnya. Jadi bangkrut, ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian waqala al-jumhur, berkata jumhur ulama, ya, yuqbalu min adilaini, diterima dari 2 orang yang adil kasairi syahadat, ya, sebagaimana keseluruhan persaksian siwa zina, kecuali zina. Wa hammalu al-hadits ala al-istihbab, lalu mereka membawa hadis tersebut di atas pensunnahan, bukan wajib. Jadi 2 orang cukup, 3 orang sunnah, begitu kalau jumhur. Kalau Hanafi wajib 3 orang, ya. Kemudian kata mu'alif wal ula, yang lebih utama adalah at-tamassuku bi dhahiril hadis, berpegang teguh dengan dhahirnya hadis. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, wa laysa hadza min babi syahadah, ini bukan termasuk bab persaksian, lakin min babi at-tabayyun wa ta'aruf, tapi dari bentuk tabayyun, cross check, ya, wa ta'aruf, untuk pengenalan, benar enggak orang ini dulunya kaya kemudian jatuh miskin. Ini perlu tabayyun. Tabayyun dengan siapa? Orang yang mengenalnya.
Ya, orang yang menanya dari siapa? Dari kampungnya, kaumnya. Ini mengenal mereka, begitu ya. Bukan masalah persaksian, tapi pengenalan, cross check, tabayyun. Wa dzalika anna ulama dakhala li adati thalatha fi syai'in min asy-syahadat. Maka jumlah 3 itu tidak masuk sama sekali dalam bab persaksian. Ini bukan dalam bab persaksian, tadi dalam bab pengenalan dan cross check. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, ma siwa dzalika suhtun, selain itu semua adalah suhtun haram. Wasuhtu man sahatahu au ashatahu, dan asuhtu dari kata sahatahu ashatahu yaitu istaqsalahu, yakni mencabutnya dan menumbangkannya. Ya, wasuhtu huna wal haram, ini dimaksud kalimat asuhtu di sini adalah haram. Maka minta-minta dengan alasan selain 3 alasan tadi di atas, maka semuanya hukumnya haram. Wa sumiya suhtan li'annahu yuskhita barakatal mal, dikatakan suhtan karena mencabut keberkahan harta. Orang meminta-minta, sekalipun kemudian sampai ada kampung pengemis, omai makrong-makrong, gitu ya, seperti itu. Ya, itu tidak akan pernah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi ada ketangkep basah pengemis, sepasang suami istri ya ngemis tapi mudun toko Avanza, ya. Ada lagi yang lain kalau malam tidur di hotel, kalau siang ngemis, gitu ya. Ada lagi yang ketangkep di gembolane ono uang 27 juta sama emas sekian belas gram, ngemis tadi. Subhanallah, ana mana ngemis marono singitan tulinan tablet, ya. Subhanallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, orang-orang seperti ini ngemisnya mereka itu adalah haram, ya. Apa yang mereka makan, apa yang mereka ambil itu adalah api. Tidaklah mereka memakannya melainkan api, tidak mereka meminumnya melainkan api, tidaklah mereka memakainya dan memanfaatkannya melainkan semua jadi api. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Maka kata mu'alif, ya, wa rubbama yasqutul mal kullah, dan barangkali dia akan mencabut hartanya itu dari pangkalnya. Artinya semuanya dicabut keberkahannya. Fayakunu ali afatun wa gharamatun tuskhitu malahu min aslihi, ya. Yang barangkali kemudian menjadi petaka hartanya itu, ya, petaka dari pangkalnya. Jadi fayakunu ali afat, petaka, wa gharamat, ya, dan hukuman tuskhitu malahu min aslihi, yang akan mencabut hartanya dari pangkalnya. Kemudian kata mu'alif, faqad dalla al haditsu ala umurin. Hadis ini menunjukkan beberapa perkara. Minha di antaranya jawazu naqli sadaqati min baladin ila baladin akhar. Bolehnya memindah sedekah-sedekah dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu boleh. Memindah sedekah, ya, dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu hukumnya boleh. Masalah boleh, ya, boleh, gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tidak ada masalah, ya. Terutama misalkan di negeri yang lain lebih membutuhkan, ya. Seperti misalkan sekarang kita saudara kita di Gaza misalkan membutuhkan sedekah kita, membutuhkan bantuan kita, maka kita boleh memindah sedekah itu ke mereka, tidak ada masalah. Dikirimkan ke sana, tidak ada masalah. Sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang sedekah, tentang zakat itu tukhadhu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka penduduk negeri, dikembalikan kepada orang miskin mereka penduduk negeri tersebut, ya. Itu adalah afdhaliyah. Tapi kalau kemudian di negeri yang lain lebih membutuhkan, maka tentunya lebih utamakan negeri yang lain, ya, yang sangat membutuhkan. Jadi hukumnya adalah boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Wa minha, kemudian di antara faedah dari hadis ini yaitu annal haddal ladzi yantahi ilaihi al-'ata' fi sadaqati huwal kifayatul lati yakunu biha qiwamul 'aishi wa sadadil khullati. Ya, kata mu'alif di sini. Di
Di antaranya bahwasannya batasan pemberian sedekah ya berakhir padanya adalah kecukupan yang dengannya kebutuhan hidup tercukupi dan kemiskinan yang tertutupi. Ya, itu batasannya. Sampai kapan dia disedekahi? Sampai dia bisa mencukupi kehidupannya dan kemiskinannya tertutupi. Begitu. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi ini hukum asalnya demikian. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullahu taala, gitu ya, zaman itu sampai Afrika yang saat di dewasa ini itu tergolong negara-negara miskin misalkan semuanya itu di zaman Umar bin Abdul Aziz mereka itu tidak mau menerima zakat karena semuanya kaya makmur di zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu hanya berlangsung tercukupi semuanya itu hanya sekitar selama 3 tahun pemerintahannya. Ya, maka semuanya itu sudah tercukupi. Ya, mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, dengan apa? Pendistribusian zakat, pendistribusian baitul mal. Ya. Seperti itu di zamannya. Jadi sampai hidupnya tercukupi, kemiskinannya tertutupi. Ya, dengan memberikan modal dan lain semacamnya, sehingga yang dulunya dia miskin, butuh dibantu, sekarang jadi kaya dan memberikan dan mengeluarkan harta zakat. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Makanya misalkan ada orang bayar zakat gitu ya, bayar zakat sampai ratusan juta, tapi didum 50.000-an. Ya napa Bu? Didum 100.000-an zaman sekarang. Kira-kira dadi sugih ndika Ibu? Enggak. Gitu ya. Jadi kurang apa jenenge? Kurang maslahat. Ya, jadi dia hanya membayarkan membaginya saja kurang maslahat. Gitu ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Andaikan saja misalkan harta yang sekian dijadikan modal untuk beberapa orang, gitu ya. Kemudian dia sukses, akhirnya tahun depan dia bayar zakat. Gitu ya. Tidak dikasih zakat. Nah, seperti itu yang dilakukan di zaman dulu. Demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Bukan dikumpulkan orang banyak di rumahnya, didumi ketanewu, atusan ewu begitu nggih. Ya, lalu datangkan apa? Wartawan, subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tidak demikian, ya. Yang berikutnya, wa min fawaidihi tahrimus su'al. Dan termasuk di antara faidah daripada hadis ini adalah haramnya meminta-minta. Pengharaman minta-minta, haramnya mengemis. Waqad kasurat al-hadis, dan telah banyak hadis allati hadzara fiha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min mas'alatin nas. Banyak hadis yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan ya dari minta-minta kepada manusia. Wa bayyana su'a aqibati dzalik, dan Nabi telah menjelaskan akan buruknya hukuman atau hasil akhir dari meminta-minta. Fasailu yalqallaha bisyarri halin, maka orang yang minta-minta nanti akan ketemu Allah dengan seburuk-buruknya keadaan. Ketemu Allah nanti jadi dalam keadaan seburuk-buruknya keadaan, seperti hadis an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, tiada hentinya minta-minta ada pada salah seorang di antara kalian hatta yalqallaha, hingga dia ketemu Allah, wa laisa fi wajhi muz'atu lahmin, sementara tidak ada pada mukanya sekerat daging pun. Ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukanya tidak berdaging. Jadi seburuk-buruk keadaan sehingga setiap orang tahu, oh ini pengemis dulu di dunia. Jadi bangkit dalam kelompok para pengemis. Cirinya mukanya tak berdaging. Gitu ya. Mukanya tak berdaging. Makanya kan kalau di masyarakat kita sekarang kalau ada jenis wong muka minta-minta pasang muka manis dan sebagainya kan, muka tebal gitu nggih. Muka gedek. Gitu ya. Muka tebal, muka gedek, muka nama Bu? Dan semacamnya gitu ya.
Nah, pada hari kiamat nanti mereka akan ketemu Allah dalam keadaan apa? Mukanya tak berdaging. Walaysa fi wajhi muz'atul lahmin, tidak ada pada mukanya muz'atul lahmin, sekerat daging pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga di dalam Sunan Abu Dawud, ya, wa fi sunani Abi Dawud, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masailu kuduhun. Ya, kuduhun, al-masailu kuduhun, minta-minta itu adalah luka-luka. Ya kedahu biar rajulu wajahu, yang dengannya seseorang itu melukai wajahnya sendiri. Orang minta-minta itu adalah perbuatan minta-minta itu adalah luka. Ya, yang seseorang itu melukai wajahnya dengan dia minta-minta. Faman syaa abqa ala wajhi, maka siapa mau maka dia akan tetapkan, kekalkan luka itu pada wajahnya. Wa man syaa taraka, dan siapa yang mau maka dia akan meninggalkannya. Siapa yang mau tobat, maka luka itu akan hilang. Tapi kalau tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, luka itu akan ada pada wajahnya sampai dia ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukanya tak berdaging. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi gaduh itu adalah luka karena bekas cakaran-cakaran, dia mencakari wajahnya sendiri. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma fi mas'alati", seandainya kalian tahu dosa apa yang ada pada perbuatan minta-minta, ma masya ahadun, tidak akan berjalan seorang pun ila ahadin, menuju seseorang yas'aluhu syai'an, yang dia minta sesuatu kepada dia. Seandainya tahu dosanya, dia tidak akan minta-minta. Seandainya dia tahu hukuman yang nanti Allah perbuat timpakan kepada dia, maka dia tidak akan meminta-minta. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Lalu wa madza fiha, lalu apa yang ada dalam perbuatan minta-minta itu? An-nar waliyadzubillah, yaitu api neraka, waliyadzubillah. Jadi mereka akan dilemparkan dalam api neraka gara-gara minta-minta. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ingat ya, ini menghukumi perbuatan, tidak menghukumi orang. Jangan kemudian jenengan anak wong ngemis misalnya, kalau kon kepengin roh calon penghuni neraka iki lho ngemis, gak oleh. Gak boleh gitu ya, gak boleh. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini menghukumi perbuatan, bukan menghukumi orang. Kalau menghukumi orang itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak pernah tahu. Gitu ya, enggak pernah tahu. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang meminta-minta kepada beliau kasih enggak? Dikasih enggak sama Nabi? Dikasih sama Nabi. Padahal Nabi tahu minta-minta itu haram. Tapi Nabi tidak pernah menolak orang yang minta begitu. Kalau Nabi ditanya Shallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda memberinya padahal Anda tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang diharamkan, maka Nabi menjelaskan bahwasanya manusia yang mereka tidak mau berhenti kecuali dengan meminta-minta, ya. Sementara Allah tidak suka aku menjadi orang bakhil, gitu ya, seperti itu. Itu alasannya kenapa tidak menolak orang yang meminta-minta. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Fa'an Mas'ud ibn Amr, dari Mas'ud bin Amr, itu bukan ibnu ya, Mas'ud bin Amr, jangan coret ibnunya ya. An Mas'ud bin Amr, dari Mas'ud bin Amr radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, ji'a bi rajulin ila Nabi, didatangkan seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyusalli alaihi, agar Nabi mensolatinya. Faqala, lalu Nabi bersabda, kam taraka, berapa yang dia tinggalkan dari harta warisnya? Qalu, mereka berkata, salah satu dinanira, 3 dinar. Dia punya peninggalan 3 dinar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala taraka thalatha kiyyatin, dia telah tinggalkan 3 sulutan besi yang membara. Jadi Nabi tanya, berapa yang dia tinggalkan? 3 dinar. Dijawab sama Nabi, itu 3 dinar sulutan, ya, api, ya, yang membara.
Kai itu maksudnya adalah apa? Besi yang dipanaskan sampai marong, merah, lalu dicoskan ke badan. Namanya kai. Ya, itu juga teknik pengobatan, gitu ya. Dikai, ya, seperti itu. Lalu kemudian perawi berkata, qala rawi falaqaitu Abdullah ibn al-Qasim maula Abi Bakr. Aku menemui Abdullah bin Qasim maulanya Abu Bakar. Fadzakartu dzalika, lalu aku sebutkan yang demikian untuk dia. Faqala lahu, lalu Abdullah bin Qasim berkata kepadanya, dzaka rajulun kana yas'alun nasa takatsuran. Itu adalah laki-laki yang dulu dia biasa meminta-minta kepada manusia dalam rangka memperbanyak harta. Ini kata Nabi. Jadi setiap harta yang dia tinggalkan atau yang dia miliki gara-gara meminta-minta, semuanya jadi api. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi api. Seperti kesaksian Nabi SAW itu, orang ini biasa minta-minta selama hidupnya, tatkala mati dia punya 3 dinar dari hasil minta-minta. Kata Nabi, 3 dinar itu jadi 3 sulutan besi yang membara yang disulutkan ke badannya. Waliyadzubillah. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Kemudian juga kata mu'alif, ta'ammal fi hadha tashbihi an-nabawi. Perhatikanlah perumpamaan Nabawi berikut, ya. Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamar. Siapa yang minta-minta tanpa kefakiran, artinya minta-minta jadi pekerjaan, bukan karena sebab fakir, karena malas nyambut gaya gitu ya. Bukan karena sebab kefakiran, tapi karena dia memang cari pekerjaan di sana. Ya, itu jadi pekerjaannya, jadi profesinya. Apa profesimu? Ngemis, gitu ya. Misalkan semacam itu. Maka faka'an nama ya'kulul jamar, maka seakan-akan dia memakan bara api. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Kabirnya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengibaratkan harta dari minta-minta itu adalah apa? Bara api. Jadi bara api nanti pada hari kiamat. Lalu juga sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, wa fi musnad al-Imam Ahmad wa ghairihi. Di dalam musnad Imam Ahmad dan yang selainnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'uti ar-rajula al-'atiyata. Sesungguhnya aku benar-benar memberi seseorang dengan sebuah pemberian, fayantaliqu biha tahta ibtihi. Lalu dia pergi dengannya, ya, pergi dengannya dengan di bawah ketiaknya, saking suwenenge sampai dikempit, ngoten nggih. Juga itu dikawempit, ya, saweneng deh dengan pemberian tersebut, ya. Jadi fayantaliqu bi tahta ibtihi wa ma hiya illan nar, padahal tidaklah pemberian itu melainkan api. Faqala lahu Umar, lalu Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walimatu ya Rasulullah, ma huwa narun?" Kenapa Anda tetap memberinya ya Rasulullah, padahal itu adalah api? Faqala aballahu li al-bukhla, Allah tidak suka aku jadi orang bakhil. Wa abau illa mas'alati, sementara mereka tidak suka kecuali minta-minta kepada aku. Jadi ya, yang minta-minta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta Allah enggak suka melihat orang bakhil. Gitu ya. Jadi itu alasannya. Ya, kenapa sekalipun misalkan kita tahu orang minta-minta itu hukumnya haram, kenapa kita tetap saja memberi mereka yang minta-minta? Karena Allah enggak suka melihat kita jadi orang bakhil. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita nggak pernah tahu orang yang minta-minta ini, dia itu memang pekerjaannya mengemis atau dia dalam keadaan kefakiran. Dan kita nggak perlu tanya, Pak, sampean pekerjaan ini pekerjaan apa sampean melarat anjene? Ya, lah anjene sampean melarat tak kasih, lek pekerjaan tak kasih. Yuk, nggak boleh bertanya seperti itu juga kan, begitu nggih? Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Makanya Nabi SAW tetap saja memberi, ya, memberi, tidak menolak orang yang meminta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah tidak suka melihat orang bakhil. Ya, Allah tidak suka melihat orang bakhil.
Dan Allah tidak suka melihat orang yang minta-minta, gitu ya. Yang minta-minta nggak disukai sama Allah, yang bakhil juga nggak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Yang minta-minta ojo minta-minta, tobato. Ya, yang dimintai beri. Kamu jangan bakhil, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian wa inda Ibnu Khuzaimah, pada riwayat Ibnu Khuzaimah, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastaghfiru minan nas. Siapa yang minta-minta sementara di sisinya ada harta yang mencukupinya dari minta-minta, maka sesungguhnya dia hanyalah memperbanyak api. Yastaghfiru minan nar, dia itu hanya memperbanyak api. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Kalau memang seorang itu misalkan memang karena benar-benar melarat, karena sangat fakir, nggak punya apa-apa wis, ya, kemudian dia minta, maka itu akan jadi halal. Misalkan kalau dia meminta kemudian dia sudah bisa makan, berhenti, kan itu ya, dia bisa makan sudah berhenti dari minta-minta, dia usaha lagi, dia bekerja, dia gimana usahanya, gitu ya, berhenti. Bukan kemudian sehari-hari isinya minta-minta saja, gitu ya. Sampai dulu pernah kita dapat hitung-hitungan begitu ya, hitung-hitungan uang ngemis sehari oleh piro, gitu ya. Ngalang-ngalai pegawai negeri jari ini. Ya apa sih? Lerena, resign dari pegawai negeri, jadi pengemisai. Ya, isinya sampai seperti itu. Ya enggak begitu juga ya Pak sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Kata mu'allif di sini berikutnya, fa'alal muslim an yakuna afifan. Wajib bagi seorang muslim itu untuk menjadi orang yang afif. Orang yang bersih dari minta-minta, suci dari minta-minta. La yalja'u illa ilallah, tidak menyandarkan dirinya kecuali hanya kepada Allah, wa la yas'alu ghairahu, dan dia tidak minta kepada selainnya. Ini seharusnya seorang muslim. Seorang muslim itu tidak punya sifat adep-adep. Apa adep-adep nih Bu? Adep-adep, arep-arep dikasih sama orang. Ya, tidak adep-adep, tidak arep-arep. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Wa inna min bunudi bai'atin nabi, dan sungguh termasuk di antara poin bai'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya li ba'di ashabi, bagi sebagian para sahabat beliau, adalah adamal mas'alati, tidak minta-minta. Ini satu poin bai'at para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak minta-minta. Fa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Aufin ibni Malik, dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, kunna inda Rasulillah, dulu kami ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tis'atan aw thamaniyatan aw sab'ah, 9, 8 atau 7 orang. Faqala, kemudian beliau bersabda, ala tubayyi'u, dia berkata, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kunna haditha ahdin bi bai'atin, dulu kami baru saja berbaiat. Faqulna, lalu kami berkata, qad bay'naka ya Rasulullah, sungguh kami telah baiat Anda ya Rasulullah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah, sungguh kami telah membaiat Anda ya Rasulullah. Tsumma qala, lalu Nabi mengulangi lagi, la tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fabasatna aydiyana, lalu kami bentangkan tangan-tangan kami. Wa qulna, lalu kami katakan, qad bay'naka ya Rasulullah, kami telah membaiat Anda ya Rasulullah. Fa'alama nubayyuka, lalu sekarang di atas baiat apa kami membaiat Anda? Di atas perkara apa kami membaiat Anda sekarang? Qala, lalu Nabi bersabda, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kalian membaiat aku di atas mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wassalawatil khamsi, kalian berbaiat untuk salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan agar kalian taat. Wala tas'alun nasa syai'a,
dan agar kalian tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Tidak minta apapun kepada manusia, tidak berharap apapun kepada manusia, bahkan tidak minta tolong kepada manusia. Walaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar, sungguh aku melihat sebagian orang itu yang telah membaiat Rasulullah untuk tidak minta apapun kepada manusia. Yasqutu sautu ahadihim, cambuk salah seorang di antara mereka jatuh. Fama yas'alu ahadan yunawilu iya, dia tidak minta seorang pun untuk mengambilkan untuknya. Bahkan tatkala di antara mereka itu naik ontanya atau kudanya, lalu cemetinya jatuh, di bawah itu ada orang sebenarnya, boleh dia minta tolong ambilkan. Di bawahnya ada orang yang sedang berjalan di sampingnya, boleh dia nggak mau minta tolong, turun sendiri, diambil sendiri. Sama sekali tidak minta apapun kepada manusia, bahkan pertolongan pun tidak minta kepada manusia. Selagi dia masih bisa melakukan sendiri, dilakukan sendiri. Dalam rangka apa? Menepati baiat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejujuran apa? Kejujuran sikap daripada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi la yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Tidak minta seseorang untuk mengambilkan cemeti itu untuknya. Padahal mubah, boleh-boleh saja kan begitunya. Ya boleh-boleh saja. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, minta tolong kepada temannya, saudaranya untuk diambilkan sesuatu yang remeh, didekatkan kepada dia sedikit, tapi dia tidak mau. Dia ambil sendiri, dia urusi urusan dia sendiri, dan minta tolong kepada manusia karena sudah baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Dzar, dan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, "Ausani khalili bi sab'in." Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada aku akan 7 perkara. Bihubbil masakin. Ya, jadi ada 7 wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yaitu bihubbil masakin, mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin itu ya napa jenenge mosok napa cinta tok ngono maksudnya. Wahai orang-orang miskin, aku mencintai kalian. Ngono tok. Pak ngono, napa? Memberikan bantuan kepada mereka. Bihubbil masakin, mencintai orang miskin. Memberi bantuan kepada mereka, ya. Menolong mereka, mensedekahi mereka, ya, memberi makan dan minum mereka. Wa an adnu wa minhum, dan agar aku mendekat kepada mereka, dekat dengan orang-orang miskin. Dekat dengan orang-orang miskin itu beda dengan dekat dengan orang-orang kaya. Kalau dekat dengan orang-orang miskin itu bisa melembutkan hati, kalau dekat dengan orang-orang kaya mengeraskan hati. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Atau juga dekat dengan pejabat teman-teman, mengeraskan hati, ya, mengeraskan hati. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Napa jenenge tak enak begitu nggih. Tak enak. Kita pernah diundang khutbah Jumat di salah satu instansi milik pemerintah, ya, milik pemerintah. Setelah khutbah Jumat kita diajak untuk makan bersama dengan pejabat di sana, yakni pimpinan daerah tersebut. Diajak makan bareng di sana, di kantornya. Kita ikut. Suasananya subhanallah, tak enak dalam hati. Kenapa? Omongan-omongan para penjilat di samping kanan dan kiri. Jilat kepada siapa? Atasannya, pimpinannya, subhanallah. Keri kuping saya itu dengar kayak begini itu ya. Wis, akhirnya setelah itu setiap kali minta jadwal saya bilang penuh. Janjinya penuh, nggak tak sisakan untuk mereka nggak mau gitu. Kenapa? Karena nggak suka seperti itu ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jadi mengeraskan hati dan lingkungan yang sudah nggak enak, ya itu bukan lingkungan saya gitu ya. Nggak biasa kumpul dengan orang-orang yang menjilat kanan kiri, ngomong ngomong, subhanallah, ya. Baik, itu. Jadi dekat dengan orang-orang miskin, melembutkan hati, ya, melembutkan hati, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ananzura ila man huwa asfala minni, dan
Nabi memberikan wasiat kepada aku agar apa? Melihat kepada orang yang lebih rendah daripada aku. Ya, wala anduru ila man huwa fauqi, dan agar aku tidak melihat kepada orang yang ada di atasku. Maksudnya apa? Di bawah stratanya, tidak melihat kepada yang di atas stratanya. Di bawah apa? Melihat kepada orang yang di bawah nikmatnya, bukan yang di atas nikmatnya. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ya, kenapa kalau melihat orang yang nikmatnya ada di bawahnya, itu membuat kita qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang nikmatnya lebih besar, maka yang adalah hasad, iri, dengki. Gitu ya. Kemudian tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak merasa cukup akhirnya. Ya, pengennya lebih. Ya, di mana orang itu kalau masalah dunia kan tidak akan pernah merasa puas. Gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang itu punya selembah emas, dia pengen punya 2 lembah. Sudah punya 2 lembah emas, pengen punya 3 lembah. Ndak iso mandek sampai mulutnya disumpel tanah. Baru mandek wis. Maksudnya apa? Mati, baru selesai urusan. Jadi kalau melihat dunia terus, melihat ke atas, seperti itu akibatnya. Tidak akan pernah bisa bersyukur dan qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang berikutnya, wa an asila rahimi, dan agar aku menyambung rahimku wa injabani, sekalipun rahimku itu napa jenenge berbuat bersikap kaku kepada aku. Ya. Jadi sekalipun kita tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari kerabat kita, tetap saja disambung begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kan kadang kita memiliki kerabat yang tidak pernah sekalipun ke rumah kita. Benar? Ada? Tidak pernah. Tapi kita ke rumahnya, dia tidak pernah ke rumah kita. Sama sekali, tidak masalah. Karena kita menyambung itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh balasan. Tidak butuh apa? Balasan. Tidak butuh dibalasi alhamdulillah, tidak dibalasi alhamdulillah, aku kolek ganjaran. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sampai kemudian kalau kita mendatangi kerabat gitu ya, yang tak pernah sekalipun datang ke rumah kita mendatangi kerabat itu sampai dia nangis. Menangis merasa apa? Terharu gitu ya, merasa bersalah gitu ya. Tapi saat itu tok merasa bersalah, mana yo gak tahu moroyoan gitu ya, pancet aja gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi nggak ada masalah bagi kita, karena kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi. Ya, jadi agar aku menyambung rahimku sekalipun dia tidak bersikap baik atau kaku, tidak hangat di dalam penyambutan atau ya yang selainnya. Pokoknya kita menyambung rahim kita. Menyambung rahim ya yang ada hubungan nasab dengan kita yang dimaksud di sini ya. Rahim itu yang ada hubungan nasab, jauh atau dekat. Ya. Seembah nih, satu mbah dekat nggih. Lek sebapak jenenge kandung ya mesti ae ya. Seembah, sepupu, bahkan sebuyut, secangga. Kalau ibu biasanya yang paling jauh senapa Bu? Secangga sik nyambung? Wong canggahe lho karo jenenge ya. Secangga ya, sebuyut, secangga misalkan semacam itu ya. Mas kalian rahimani rahimakumullah taala. Ini ada sementing kita punya usaha untuk nyambung dengan mereka. Ya, usaha untuk nyambung dengan mereka. Kita punya usaha ya. Kita tanya kakek, saudaranya kakek siapa aja. Nanti punya buyutnya ini siapa aja, anak keturunannya siapa, lalu kita berusaha menyambungnya. Ya, seperti itu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu. Ya, kita buat pohon nasab ya, agar kita tahu kerabat-kerabat kita. Nah, kan sekarang kan ada program nasab ya, program nasab yang online itu. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai itu online ya, itu online itu kita bisa akan tahu kita nyambung kemana. Kalau semuanya pakai misalkan gitu ya, langsung itu bisa compare ya, satu dengan lainnya sehingga bisa nyambung. Ada program seperti itu ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala.
Ya, ini saya punya usaha untuk menggabungkan dua bani ya, dari keluarga bapak saya, misalkan ya sama yang sebuyut gitu ya. Saya ada kerabat, ayo keluarga zaman masukkan datanya, tak masukkan. Ya, tapi ternyata seperti itu ya, dia stok yang yang mau, yang bereaksi, tapi yang lain acuh tak acuh kan gitu ya. Biasa begitu gitu. Ada yang kemudian seneng ya, tersambung, ada yang biasa saja, ada yang tak acuh, ada yang menganggap tidak penting dan sebagainya. Nah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berupaya untuk menyambung hubungan ya, rahim dengan mereka. Karena itu pesan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa an ukthira min la haula wala quwata illa billah, dan agar aku memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Ini pesan Nabi kepada Abu Dzar, la haula wala quwata illa billah, banyak berzikir la haula wala quwata illa billah. Wa an atakallama bimurril haqqi, dan agar aku berbicara dengan pahitnya kebenaran. Ya, qulil haqqa wa in kana murran, kan begitu kalau riwayatnya lain ya, katakan benar sekalipun pahit. Ya, kebenaran kadang-kadang itu terasa pahit. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang kadang-kadang berakibat adanya madharat. Kadang-kadang seperti kita mengucapkan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, tetap saja sekalipun ada tantangan, ada hambatan, tetap kebenaran dikatakan benar, batil dikatakan batil, ya. Ya, namun semuanya itu juga harus berada di atas dasar ilmu. Wa alla ta'khudhani fillahi laumatu laimin, dan agar celaan orang yang mencela itu tidak mempengaruhi aku. Ya, jadi celaan orang yang mencela tidak membuatku itu mundur dari melangkah. Ya, jadi ini pun dalam kehidupan kita seperti itu. Jangan terprovokasi oleh celaan orang yang mencela. Kalau kita dicela kita tidak maju, kalau nggak ada yang mencela baru maju. Ini berarti kita tidak ikhlas di dalam kalau dalam medan dakwah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya bagi seorang yang ikhlas itu celaan orang yang mencela, pujian orang memuji. Tidak ada bedanya bagi dia. Ya, karena celaan manusia itu kadang berubah jadi pujian, pujian manusia nanti juga berubah jadi celaan. Gitu ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, kecuali mereka yang objektif, benar-benar objektif, ya, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kita ya, misalkan dalam dunia dakwah seperti ini ya, celaan sama pujian bagi kita tidak ada bedanya. Ya, ada yang memuji tidak akan membuat kepala kita menjadi semakin besar, ya, lalu lepas kendali jadi sombong, riaan, wa sum'ah. Kemudian juga celaan orang yang mencela tidak membuat hati kita mengecil, kemudian berhenti dari berdakwah. Nah, demikian. Karena kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alla as'alanna syai'an. Nah, ini yang ada kaitannya dengan pembahasan kita. Dan agar aku tidak meminta sesuatu pun kepada manusia, tidak minta apapun kepada manusia. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Dan yang terakhir, wal iffatu, dan iffah itu sababun min asbabi dukhulil jannah. Iffah, tidak meminta-minta, itu termasuk satu sebab dari sebab-sebab masuk surga. Salah satu sebab dari sebab-sebab masuk surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li, barang siapa yang menjamin untukku alla yas'ala syai'an, untuk tidak minta-minta sesuatu pun kepada manusia, atakaffalu lahu bil jannah, aku akan tanggung dia dengan surga. Ya, siapa yang mau menjamin untukku agar tidak minta-minta sesuatu pun kepada manusia, lalu aku jamin dia dengan surga, maka faqala Thauban pun berkata, ana, saya ya Rasulullah, saya jamin tidak akan minta-minta kepada manusia. Fakana la yasalu ahadan syai'a, maka dia tidak pernah meminta sesuatu pun kepada manusia. Budaya minta-minta ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, jangan dibudayakan. Kadang-kadang ada kita tidak minta tetapi nyindir. Anak wong budal napa jenenge pamitan budal umroh misalkan begitu ya. Ojo lali
oleh-oleh. Itu minta-minta namanya. Ojo lali oleh-oleh. Ini namanya minta-minta namanya. Itu minta namanya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Tatkala seseorang bertamu gitu ya, ana suguhane, waduh kau ndelek kano apa jenenge? Kano apa? Kano kancane ini tetok ini kano sandingane kok wendel gitu ya. Gitu ya. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, itu namanya minta-minta. Gitu ya. Itu namanya seperti itu. Itu kan sebenarnya dalam Islam tidak diperbolehkan demikian. Ya. Membuat tuan rumah itu sempit dadanya. Ya, kadang-kadang orang itu terlalu belater gitu ya. Keblateran nang kancane itu keblateran. Ya, keblateran. Jadi dia mau bertanya, aku mendekati nang omamu. Insyaallah. Oh iya. Warung di sebelah omamu buka ta? Lontong kupang enak paling gitu ya. Buka ta? Buka. Oh ya wis. Paham tak maksudku? Gitu ya. Gitu kata dia. Seperti itu tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, tidak diperbolehkan. Karena kadang orang itu sempit dadanya. Gitu ya. Dia tidak punya kebetulan tidak punya uang misalkan, lalu ada yang datang kepada dia, lalu dadanya sempit, terpaksa mengeluarkan sampai kemudian dia berutang dalam keadaan dadanya sempit, tidak lapang. Itu jadinya haram apa yang kita makan kalau seperti itu. Ya. Jadi jaga lesan ini. Jaga lesan kita tidak mengatakan seperti itu. Ya kadang-kadang hal-hal seperti itu keluar begitu ya. Kita juga ada kesempatan gitu ya, waktu hari raya misalkan semacam itu, atau bukan hari raya, atau waktu apa kita kumpul sama teman-teman, lalu ayo diparani yuk fulan yuk. Gitu ya, diparani. Ya, kemudian dikeluarkan jamuan. Lalu teman-teman nyeletuk macam-macam. Kayak tadi itu. Warung kono buka, waduh rujake enak paling rek ngono. Ya, rujake paling enak gitu. Akhirnya sing di omah maro-maro metu balik tuku rujak akhirnya kan gitu nggih. Seperti itu. Sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Seperti ingat ya, seperti itu tidak diperbolehkan ya. Baik, sekarang kita buka tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz bertanya, jika kita berkunjung ke rumah teman yang baru pulang dari ibadah haji, kebanyakan orang-orang selalu minta doa pada yang selesai berhaji. Bagaimana sikap kita jika pada saat itu kita ada di situ bersama mereka? Apakah doa mereka yang sudah berhaji termasuk wasilah atau tidak? Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Doanya orang yang berhaji itu mustajab saat masih belum sampai rumah. Kenapa masih musafir? Salah satu da'wah ila turat. 3 doa tidak ditolak, yaitu apa? Dakwatul musafir. Doanya orang musafir. Ini keliru, lek sampai di rumah dungane dhewe me padha me dungane awake dhewe. Ini kekeliruan. Ya. Jadi kalau misalkan pengen dapat doanya musafir, apalagi musafir haji, gitu ya. Maka cegaten dik pendek napa tengah embong. Ya. Di bandara sana jemputan gitu ya. Sik durung mulai sampean saiki musafir tunggu dhisik gitu ya. Doakan kita semacam seterusnya misalkan semacam itu gitu ya. Bukan sampai di rumah. Dan itu jadi jadi amal yang tidak sesuai dengan sunnah, apalagi ditambahi dengan keyakinan orang yang pulang dari haji dikelilingi 40 malaikat selama 40 hari kata gitu. Ini apa maneh kan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi itu tidak benar. Ya, tapi ya apa ya kata-kata apa namanya nyondongane. Kate dungane iku ya apa ya gitu ya. Jadinya repot. Apa? Ya itu jadi tradisi, Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya. Juga pernah seperti itu dulu didatangi. Habis pulang dari Mekah datangi sama kerabat. Nyuwun dongane nggih.
kula dongaaken insyaallah bidharil ghaib. Ya, bidharil ghaib. Karena doa seseorang muslim bidharil ghaib itu mustajab. Ya. Insyaallah ya doakan bidharil ghaib. Baik. Kadang ada lagi napa jenenge jamaah haji napa begitu mau pulang wis adem panas. Soalnya napa dungane durung apal. Ya, waduh ndok oma akeh sing teko njaluk donga aku durung apal dungane yo apa gregesnya adem panas. Subhanallah. Ya, itu budaya, ya, tapi salah sebenarnya. Ya, itu salah. Jadi tidak perlu napa jenenge meminta doanya, itu tidak perlu. Ya, tidak perlu meminta doanya. Tapi kalau kemudian ada orang datang saat itu lalu minta doa, lalu dia mendoakan, dia sampai namini ae. Gitu ya. Diamini saja. Tapi itu tidak disyariatkan. Tapi kalau dia berdoa lalu diamini orang, ya ikut mengamini. Tapi kita tidak memintanya. Ustaz mau tanya, saya tinggal di perumahan yang berdekatan dengan adik-adik kandung saya. Seringkali kita saling meminta kepada adik-adik seperti barang-barang sepele, kebutuhan dapur seperti tomat, cabai, bawang dan lain-lain. Oke. Apakah hal seperti ini juga termasuk larangan minta-minta? Nah, ini ta'awun, Bu. Ya, ini ta'awun. Tidak ada dalam hal itu nama jenenge meminta-minta, itu hal biasa. Itu masuk dalam al-ma'un. Masuk dalam apa? Al-ma'un. Ya, dalam ayat al-ma'un. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu dalam al-ma'un. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah menolak, tidak mau memberi al-ma'un. Al-ma'un itu apa? Barang-barang remeh. Perkara-perkara remeh, perkara-perkara sepele. Contoh napa? Nyele panci. Nggih. Nyele panci, Dek, panciku rusak nyele dhisik. Nah, masalah itu bukan minta-minta namanya, gitu ya. Gitu ya. Sama dengan waduh bembukun teh sama nono itu hal biasa dalam apa? Keluarga itu hal biasa, ya. Kadang-kadang rumah kita jejer bagian belakang nyambung, ya, saling ngambil isinya dapur. Itu hal biasa, ya. Itu tidak sama sekali dianggap minta, sama sekali tidak dianggap minta, ya. Itu kaitannya dengan keluarga atau bertetangga, begitu, ya. Itu hal yang biasa, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Baik. Ya itu misalkan kayak kita di rumah misalkan gitu ya. Kalau di rumah saya ada jeruk purut. Wis gede gitu ya. Wis itu langganane tonggo gitu ya. Mbak Riris, jeruk purut. Ya sampai bengok-bengok ngoten niku. Jawab tekan jero omah, nggih, monggo. Itu hal yang biasa seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Itu kita tidak menganggapnya sebagai sebuah minta, itu bukan minta, ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullah taala. Nah, itu hak bertetangga. Ya, itu hak bertetangga. Kalau kita memiliki sesuatu perkara yang dibutuhkan oleh tetangga kita, maka haknya tetangga, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan dia memuliakan tetangganya. Bentuk memuliakan tetangganya ya seperti itu, hal yang biasa. Hidup bertetangga. Ya, kita punya kelor, sing seneng kelor mau nyogroki kelor ae kan gitu ya. Kalau kita nebang kelor karena terlalu tinggi lalu kita produksi gitu ya, lalu kita tali, ayo sapa sing gelem, hal biasa dalam hidup bertetangga. Memang seperti itu kita bertetangga dengan tetangga kita. Dan itu bukan minta. Nah, iya Pak. Assalamualaikum. Kriteria pengemis yang bisa kita kasih itu apa? Karena dari
saya nulis kemarin itu di pintu ruang praktis itu ibunya yang nulis itu nggak ada yang ngasih, tapi anaknya yang disuruh nulis. Anaknya kalau mau nulis itu bisa ditulis sama ibunya. Nah, jadi kembali lagi yang kriteria yang seharusnya kita kasih itu yang mana, yang nggak perlu dikasih itu yang mana. Hukum asal kita memberi pengemis apapun itu masyru', hukum asal. Ya, hukum asal pokoknya kita ada yang minta lalu kita kasih, itu seperti itu hukum asalnya yang diperbuat oleh Rasulullah SAW tanpa kita memperhatikan latar belakang. Itu mau hukum asalnya demikian. Namun kadang kita punya pertimbangan delok, ada kikoane apa namanya nggak pantas untuk dikasih, itu apa namanya ya diperbolehkan juga. Tapi hukum asal, tatkala kita memberi siapa saja minta, boleh, tidak apa-apa. Ya, itu menunjukkan akan kedermawanan kita dan itu menunjukkan akan apa jenenge kita tidak mau jadi orang bakhil. Dikasih. Apakah anak pang, apakah kak pang, apa sopai minta kasih, minta dikasih. Jangan semacam itu. Dan kita dapat pahalanya karena itu. Jadi ya, kita dapat pahalanya karena itu. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang kadang begini, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kadang-kadang orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian sebenarnya. Ya, membutuhkan perhatian sebenarnya. Saya pernah melihat satu apa namanya kejadian ini, subhanallah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ada orang ya, jadi apa namanya anak-anak pang itu mereka kumpul seperti itu, kumpul di sana. Lalu ada orang ya bawa sekresek besar makanan. Lalu diberikan kepada mereka. Subhanallah, saya melihat senangnya mereka itu luar biasa, perhatiannya, ucapan terima kasihnya, subhanallah luar biasa gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya membutuhkan apa? Perhatian sebenarnya. Bukan dicuekkan, bukan disepelekan. Kalau mereka dicuekkan, disepelekan, ya dia akan terus seperti itu. Barangkali kemudian diberikan perhatian, mungkin bisa berubah dan seterusnya. Memang apa namanya banyak faktor ya, banyak faktor. Dan Nabi SAW menggariskan tadi itu, mereka tidak mau berhenti kecuali minta-minta. Sementara aku, Allah tidak suka aku jadi orang bakhil. Sehingga sekalipun aku tahu itu adalah api, tak kasih saja. Itu hukum asal, hukumnya demikian. Jadi tidak menolak siapapun yang minta, apapun latar belakangnya, seperti itu. Ya, cuman nanti ada maslahat, ya, madarat yang dipikirkan berikutnya itu hukum-hukum lain. Tapi hukum asalnya seperti itu, hukum asalnya. Ya, siapa saja yang datang minta, ya, kalau kita melihat kepada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak pernah menolak orang yang minta-minta kepada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita misalkan berinfak lalu salah sasaran, itu pun tetap berpahala. Ya, tetap berpahala. Tidak ada yang sia-sia dengan apa yang kita keluarkan. Ya. Nanti dalam pembahasan apa namanya niat itu ada hadis seorang yang sedekah ternyata salah sasaran, diberikan kepada pelacur, diberikan kepada orang kaya kan ya, diberikan kepada orang miskin. Ya, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi, Bu? Sudah cukup? Cukup, Bu? Cukup ya? Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala yang bisa kita bahas. Kajian kita di pagi yang berbahagia ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.